Kita mau lanjut ke ini ya, Gregorius bentar. Poin yang kelima, coba baca Ridwan. Tidaklah aneh, atau tidak sebagai orang yang memastikan diri belajar dengan hal berat. Baik menjadi dewasa diri dari yang diperintah dan juga tidak melampaui batas-batas yang ditentukan oleh filsafat atau menyebabkan aib. Jadi dari seorang pelaut yang dapat menjadi seorang pengintai. Seorang pengintai yang telah berhasil menguasai angin dipercayakan dengan kemudi, atau jika kamu mau seorang prajurit yang berani diangkat jadi kapten, dan seorang kapten yang baik menjadi seorang jenderal dan diarahkan kepadanya untuk memimpin seluruh kampanye. Lagi pula seperti yang mungkin diduga oleh beberapa orang yang tidak masuk akal dan dilakukan, yang menilai perasaan orang lain dengan perasaan mereka sendiri dan tidak malu dengan jabatan ini karena keinginan saya untuk yang lebih tinggi. Aku tidak begitu bodoh baik tentang kebesaran Tuhan maupun kerendahannya sebagai manusia, sehingga berpikir bahwa tidak ada hal yang besar bagi alam ciptaan untuk mendekati dalam derajat. Dalam derajat. Sekecil apapun kepada Tuhan, hanya Dia yang paling mulia dan masyhur dan melampaui dalam kemurnian semua alam lain materi maupun non materi. Terus Gregorius memberikan pembelajaran yang kuat mengenai kehidupan spiritual dan menegaskan bahwa tidak ada yang salah dengan seorang yang diri pada hal-hal tadi untuk jadi dewasa atau fleksibel. Gregorius menggunakan analogi pelaut dan prajurit untuk menunjukkan bahwa kenaikan pangkat dalam dunia rohani adalah hal yang alami dan diharapkan. Sama seperti seorang pelaut yang hebat bisa menjadi pengintai dan seorang prajurit yang berani bisa menjadi kapten, seorang yang mengabdikan diri pada hal-hal ilahi bisa menjadi pemimpin dalam komunitas rohani. Iya, jadi bisa jadi pemimpin ya, misalnya kamu diangkat bisa jadi seorang gembala atau seorang pendeta. Hal yang wajar itu, ya. Terus yang menginginkan orang-orang yang menilai masalah lain berdasarkan perasaan mereka sendiri dan menegaskan bahwa dia tidak malu dengan posisinya karena keinginan untuk jabatan yang lebih tinggi. Gregorius berpendapat bahwa penilaian tersebut tidak berdasar dan tidak adil. Gregorius mengakui kebesaran Tuhan dan kerendahan manusia, tetapi menegaskan bahwa manusia bisa mendekati Tuhan dalam hal-hal yang ilahi. Ini menekankan pandangan bahwa meskipun manusia lain dari hadapan Tuhan, mereka tetap bisa mencapai ketinggian spiritual melalui pengabdian dan pelayanan. Iya. Terus? Gregorius mengajarkan bahwa kenaikan pangkat dalam lingkungan rohani adalah hal yang wajar dan layak. Nah, jadi ya, hal yang wajar dan layak. Terus? Selama dirasakan pada pengabdian yang tulus dan bukan habis. Nah, jadi seorang pemimpin rohani, misalnya dia ingin naik pangkat gitu, wajar nggak? Wajar. Asal itu bukan cara-cara yang tidak benar ya. Itu berdasarkan pengabdian yang tulus gitu, bukan ambisi pribadi. Terus dia menekankan hubungan wilayah adil dan meningkatkan bahwa manusia meskipun rendah memiliki potensi untuk mendekati Tuhan dalam kesucian. Ini juga merupakan pengingat bahwa pimpinan dalam komunitas rohani harus didasarkan pada pengabdian dan kesediaan untuk melayani, bukan pada ambisi pribadi atau keinginan untuk kekuasaan. Dengan demikian, Horas ini memberikan peluang bagi pemimpin spiritual untuk tetap rendah hati dan setia pada panggilan-panggilan. Iya. Oke, ini jelas ya. Nomor 6. Coba baca Marica. Lalu apakah Sanku dan apakah kata agamku disewakan orang pada saat itu terlihat konsisten dengan diri sendiri dan menjadi sifat yang mereka kenal, tetapi telah mengalami beberapa kemerosotan dan menunjukkan penawaran kemauan diri yang lebih besar daripada yang benar dan menyebabkannya yang tidak terduga dari apa yang telah terjadi. Orang-orang
dan menyebabkan selama ini kemerdekaan pertama dan yang paling penting. Saya terkejut dengan apa yang tidak terduga dari apa yang akan terjadi, seperti orang-orang yang kita temukan oleh suara-suara yang bertimbang dan kehilangan kendali atas kemampuan berpikir saya. Dan saya yang sampai sekarang mengendalikan saya telah hilang. Di tempat berikutnya muncullah kerinduan yang menyebut-nyebut akan kata-kata ketenangan dan masa pensiun yang sejak awal telah membuatku berpikir pada kisah yang lebih tinggi kuasa dibandingkan dengan siswa-siswa sekolah lainnya, dan yang di tengah-tengah bahaya-bahaya yang paling besar dan paling mengancam yang telah kugantikan kepada Tuhan dan yang juga telah saya alami begitu banyak sehingga saya kemudian di area itu Terus? yang waktu itu kerinduan saya sebagai akibatnya terasa jalan sehingga saya tidak dapat petunjuk untuk didorong dengan kehidupan yang penuh ditolak oleh perbuatan keindasan yang sewenang-wenang dan cabik-cabik secara paksa dari tempat tulis kehidupan yang demikian. Oke. Coba baca nih. Despita. Gregorius. Iya, jadi latar belakangan tadi ya. Ada ketidaktaatan, yaitu dia melarikan diri ya. Setelah dia ditabis jadi imam, dia tidak mau di sana gitu. Terus? Dia menyadari bahwa konsisten dengan karakter yang mereka tunjukkan adanya merupakan sikap yang signifikan. Hal ini mencerminkan pergolakan batin yang dialaminya ketika dihadapkan pada situasi yang tidak mudah, serta kekhawatiran bahwa ia mungkin dinilai berbeda dari dirinya yang sebenarnya. Iya, jadi banyak meragukan karakternya jadinya. Ini Gregorius kok seperti ini ya? Nah, disinilah nanti Gregorius mencerminkan pergolakan batin yang dialaminya ya. Terus? Gregorius menyatakan bukan bagiannya dalam siang dan siang. Ini mengaitkan dalam persiapan ada perubahan yang mendadak dapat mengakibatkan kehilangan kontrol diri. Nah, dia udah beralasan, saya menghadapi satu situasi yang mendadak nih. Sehingga saya bisa hilang kontrol. Nah, dia alasan gitu ya. Terus dalam konteks ini, Harganya ini merupakan bahkan tidak yang mempengaruhi kemampuan berpikir dan oke, terus? Gregorius mengungkapkan dari keduanya dalam akan berkaitan ketenangan dan masa bersih. Iya, padahal dia merindukan satu situasi yang tenang. Bukan lagi menghadapi banyak orang gitu kan. Kalau jadi gembala kan menghadapi banyak orang gitu ya. Terus? Dia merasa kehidupan domestik yang tenang, yang lebih menarik bagiannya siswa-siswa lain. Iya. Dalam pergolakan antara pemikiran duniawi dan kehidupan spiritual yang benar. Gregorius memilih untuk mengasingkan diri ke Pontus ya. menceritakan ketegangan antara spiritual dan eksternal seringkali menjadi religius ya. Oke. Nah, pergolakan Gregorius di sini apa? Mau iya, panggilan gerejawi lah maksudnya ya. Ini salahnya, panggilan gerejawi atau kehidupan spiritual yang tenang. Oke, ini satu ketegangan ya antara kebutuhan spiritual yaitu kehidupan spiritual yang tenang dan ada tuntutan eksternal dari ayahnya kan yang memanggil dia. Oke, terus baca Gregorius.
Dia merasa dicabut secara paksa dan tenang dari hal baik. Ini menunjukkan betapa kuatnya keinginan jaga integritas spiritualnya dan menghindari kehidupan yang total. Katanya untuk melarikan diri ke konfus adalah upaya untuk karena dan untuk mencari kembali kedamaian batin yang hilang. Iya, padahal Gregorius itu sangat ingin hidup yang tenang dan kudus gitu, menghindari kehidupan yang penuh gejolak, ya, sehingga dia tidak mau menjalani panggilan imamat itu. Terus, Dan ini merupakan konflik batin yang mendalam dan pergulatan spiritual dari Yesus. Perasaan ketidaktaatan dan perlawanan terhadap kehabisan yang tidak diinginkannya mencerminkan keinginan kuat untuk mempertahankan integritas spiritual dan kedamaian batin. Analisis ini menunjukkan betapa manusiawinya Gregorius dalam menghadapi tekanan eksternal dan kesiapan spiritual serta keseimbangan batin dalam menjalankan tugas. nah makanya supaya kalian nanti nggak jadi Gregorius, ya, seperti Gregorius, perlu menghadapi apa? Iya, dalam hari itu pentingnya persiapan spiritual, keseimbangan batin dalam menjalankan tugas imamat. Terus, iya. Nah, Gregorius itu melarikan diri, tapi dia kembali. Nah, ini mencerminkan satu proses pertobatan dan pemahaman yang lebih dalam tentang panggilan dan tanggung jawab spiritualnya. Oke, dia pergolatan batinnya adalah dia ingin hidup yang tenang. Tapi di satu sisi dia menghadapi tekanan dari orang tuanya untuk memimpin gereja. Gitu. Akhirnya dia memilih untuk melarikan diri, ya, dan di orasi inilah dia membela keputusan dia. Kenapa dia melarikan diri? Nah, alasan dia, nah kita pelajari ini alasan-alasan dia. Ya, salah satunya dia menjelaskan bahwa aku perlu ketenangan, ya, bukan kehidupan yang penuh gejolak. Sehingga di sini kita belajar apa? Untuk menjalankan tugas imamat ini pentingnya persiapan spiritual. Iya, supaya nggak kaget kamu. Banyak anak muda sekarang itu nggak mau menjalani kehidupan imamat karena pasti mereka akan mikir, wah, susah hidupnya. Ya, pasti nomor satu tuh kenapa nggak ambil jurusan, ya, kenapa nggak ambil jurusan teologi? Pasti alasan satunya ya dia belum siap sih sebetulnya. Ya, ini kehidupan yang tidak gampang. Oke. Seperti Gregorius, mungkin yang dia Gregorius bukan bukan karena masalah ekonomi ya, tapi masalah batin dia tidak siap secara rohani. Ya, tapi kalau anak muda sekarang kenapa tidak mau jadi ambil jurusan teologi? Masalah klasiknya adalah ya, kehidupan seorang pendeta itu susah, ya banyak tuntutan, oke, nggak ada gaji misalnya, ya, atau kecil, atau eh, ya banyak tuntutan jemaat misalnya, ya, atau saya harus pura-pura suci gitu, ya, ya padahal saya orangnya kasar misalnya, saya orangnya apa adanya. Nah, banyak pergumulan. Nah, sehingga di sini eh, pentingnya persiapan spiritual itu, keseimbangan batin, ya, keseimbangan batin antara tadi ada pergumulan diri kita sendiri dan tuntutan dari jabatan imamat itu. Ya, nah sehingga di sini kita perlu memahami lebih dalam ya tentang panggilan dan tanggung jawab spiritual. Nah ini di poin-poin berikutnya nih dibahas lebih dalam lagi. Ya, coba baca lagi. Nih, Ignatia, poin 7. Karena tidak ada yang daripada aku dan melarikan diri dari
kedagingan, kedagingan yang bertumbuh di dalam diri itu sendiri, ya, tidak mempunyai hubungan lebih jauh daripada yang benar kehidupan di terus, urusan manusia. Dan berbicara dengan diriku sendiri dan dengan Allah sekaligus. Yang pasal 14 sampai ayat 8. ayat 28. Untuk hidup lebih tinggi daripada hal-hal yang kita senantiasa memelihara dalam diriku kesentrisan Tuhan yang murni dan tidak tercampur dengan tanda-tanda yang salah dari dunia yang mengincidentally. Dan keduanya menjadi dan terus bertumbuh semakin berjaya. Dan nyata yang tercela dari Allah dan Allah lain, segala rencana yang dikembangkan dalam sejarah dan yang tadinya gelap menjadi menikmati mungkin harapan dan tanda dunia yang akan datang dan ini bersama para malaikat bahkan sekarang sudah ada di dunia karena film yang dan dihadapkan para depan sendiri oleh Allah. Jika ada di antara kamu yang pernah memikirkan ini, dia tahu apa yang saya maksudkan dan akan bersih dengan pesan saya sebab mungkin saya tidak boleh berharap dengan apa yang saya katakan. Karena mereka cenderung menyalahkan Allah seperti itu, baik dari berhubungan dengan sendiri atau baru orang yang tidak layak menjadi itu. Yang kira melupakan apa yang baik buruk. pada yang buruk sangat sekali kosong dibantu oleh diri hati dan kecenderungan dengan orang yang selalu cenderung menjadi buruk sehingga mereka terhubung bukan dengan salah satu dari dua dosa tentang melakukan kejahatan atau mendiskreditkan yang baik. Oke, coba sebelahnya Margareta, Gregorius. Nah, ini dia. Dia ingin menyingkirkan diri karena memang dia sudah siap menutup pintu-pintu inderanya dari dunia luar. Ya, dia nggak mau mencampuri urusan dunia luar. Dia hanya mau berkonsentrasi pada kehidupan rohani. Itulah sebabnya dia kaget. Kenapa dia dipaksa dan ditabis jadi seorang imam gitu ya. Terus kehidupan kontemplatif di mana dia bisa berbicara dengan diri sendiri dan dengan alam. Nah, ini kehidupan spiritualnya ini yang kuat. Ya kan? Kehidupan kontemplatif. Terus keinginan ini menekankan pentingnya kehidupan spiritual dan kehidupan yang lebih dekat. Terus Gregory itu menggambarkan dirinya sebagai seorang cenderungan lebih besar terhadap kehidupan monastik dibandingkan dengan siswa-siswa lainnya yang merasa terpikat oleh ketenangan dan masa pensiun yang ditawarkan oleh kehidupan monastik. Hal ini mencerminkan nilai yang ditempatkan Gregorius pada kehidupan yang tenang dan terpisah dari hiruk-pikuk dunia yang memungkinkan dia untuk melihat kesan-kesan ilahi yang murni. iya. Jadi Gregorius di sini cenderung apa? Pada kehidupan gerejawi atau monastik? Monastik itu tahu nggak? Kehidupan di biara ya. Oke. Sampai sekarang itu ada tuh. Memang banyak kan di gereja-gereja yang punya biara itu kayak di Eropa, ya di Yunani itu banyak, di Albania, Georgia, Rusia, ya banyak kan di Eropa ya. Kalau di Asia, di Indonesia itu kan kebanyakan gereja yang Protestan ya tanpa biara. Nah, tetapi Gregorius ini hidup memilih hidup dalam kehidupan monastik daripada kehidupan gerejawi. Alasannya apa?
Iya, dia merasa terpikat dengan ketenangan itu, ya. Atau kehidupan terpikat oleh kehidupan monastik. Kehidupan yang tenang tanpa gangguan dari hal-hal duniawi. Ya, kalau kamu di gereja kan harus melayani banyak jemaat. Belum ada yang sakit, ada yang menikah, yang mau dibaptis. Belum kalau dia malas ke gereja, ya, atau dia punya masalah dengan keluarga, dia mau cerai dan sebagainya. Wah, kompleks. Ya. Dan kita bisa lihat, kalian juga kan bisa lihat problem jemaat ya, baik gereja kalian sendiri ataupun misalnya gereja di Purwokerto, itu banyak sekali hiruk pikuknya. Kalau kembali ke STT kan lebih tenang ya kan, kamu bisa fokus belajar, ya, agak stres dikit kamu main badminton misalnya gitu ya, atau kamu bercanda sama teman, situ kamu kembali lagi bisa belajar. Nah, ini kan masa-masa yang kalian harus nikmati. Jadi ada masa-masa kalian masuk pelayanan di gereja, itu masa-masa yang kamu uh, akan merasa berbeda ini. Tapi di sini kan kamu nggak bisa melarikan diri gitu. Kamu misalnya diutus di gereja A, ya kamu harus ke situ. Ya, ya bisa sih. Ada yang mau melarikan diri, kemarin gagal ya. Ya, ini sudah dimarahin, sudah dinasehati. Saya nggak tahu apakah masih seperti Gregorius dia. Tapi Gregorius berbalik dan bertobat. Nah, semoga Lisa dan teman-teman itu seperti nggak ada dia ya. Harusnya dia baca ini. Oke, eh, ada dua kehidupan yang sangat berbeda ya. Eh, monastik yang cenderung tenang dan kehidupan gerejawi. Tapi kalau kamu belajar di Sostom kemarin, yang mana yang merupakan wujud panggilan kasih kasih Allah yang paling tinggi? Kehidupan monastik atau kehidupan gerejawi? Hah? Kalau kasih Allah kita yang paling tinggi apa? Kehidupan gereja ini. Gembalakanlah dombaku. Nah, itulah sebagai wujud kasih ya, puncak kasih atau kasih yang tertinggi kita kepada Allah, kepada Tuhan. Itu gembalakan domba. Nah, menggembalakan domba ya di gereja. Jadi kehidupan gerejawi itulah memang makanya disebut puncak ya, karena paling sulit. Kayak kamu mau mendaki gunung, puncaknya paling sulit kan. Kalau di lembah masih gampang ya. Kayak kita ke Pancuran 7 itu masih gampang. Karena belum pun puncak. Pancuran 7 itu masih lembah. Ya mungkin seperempatnya lah. Walaupun nggak lembah amat. Masih tinggi lagi. Nah, makin tinggi makin sulit. Ya, namanya puncak ya. Nah, kehidupan gereja, waktu kamu melayani di gereja itu paling sulit. Tapi itulah kasih yang paling tinggi kehidupan gerejawi. Nah, nanti Gregorius akan jelasin ya. Terus baca lagi. Dan hal-hal yang lain. Karena kan pengembangan pada Tuhan ini menunjukkan komitmennya spiritual yang ditunjukkan dan tujuannya untuk mencapai kesucian yang lebih tinggi. Ya. Dia berusaha untuk hidup di atas apa yang kelihatan dan menikmati dunia yang akan datang, menunjukkan aspirasi spiritual yang tinggi. Nah, dalam kehidupan monastik itu dia merindukan kehidupan yang bagaimana ini? Hah? Kehidupan monastik itu mungkin di sini lah ya. Mungkin ini enggak 100% monastik kehidupan di sini. Semi monastik lah. Ya. Kalau di kehidupan monastik itu ketat. Laki-laki dan perempuan itu nggak boleh campur. Di sini kan campur ya. Di sana pakaiannya dijaga. Nggak boleh pakaian bebas seperti ini. Kamu harus pakai
jubah. Ya, saya punya jubahnya. Nanti kamu lihat. Saya pakai warna hitam. Oke. Jadi kamu pakai pakaian Kristus itu. Tadi ya, kalau kamu jahit baju lalu kamu pakai baju dengan kamu tuh jadi satu kan. Yang kamu lihat ya udah siapa dia? Oh, pria berbatik itu. Karena jadi satu. Nah, kamu harus pakai jubah Kristus. Nah, orang lihat kamu udah lihat Kristus gitu. Itu di monastik yang ketat dari pakaian, aturan berbicara, semua diatur. Nggak boleh ketawa terbahak-bahak seperti kalian di sini. Ya, olahraga itu dibatasi. Apalagi cewek cowok tuh nggak boleh. Di monastik itu nggak ada olahraga, kerja semua. Ada yang metik anggur, ada yang bikin roti, ada yang masak, ada yang betul genteng lah, ada yang bikin sesuatu untuk dijual. Itu kedua monastik, ada kerjanya. Lalu doanya, baca Alkitabnya, belajarnya, ya. Itu semua dilakukan rutin gitu ya. Nah, untuk mencapai apa? Satu kehidupan yang tak bercela. Ya. Kehidupan yang tak bercela. Maksudnya kehidupan yang kudus, yang murni di hadapan Allah. Mengejar hal-hal yang ilahi. Di sini kalian masih bebas pakai internet, lihat hal-hal yang saya nggak tahu kalian buka apa. Handphone masih bebas ya, bisa pakai. Jadi kita boleh dikatakan ini monastik ya enggak, tapi ya semi monastik karena kalian juga dituntut belajar hal-hal yang spiritual. Oke. Nah, tapi kalau dibandingkan monastik dulu ke zaman Gregorius itu lebih ketat ya. Nah, di situ terang ditambahkan pada terang. Makin terang, kegelapan menjadi semakin terang. Nah, ya, ini dosa maksudnya. Ini menunjukkan komitmennya terhadap pertumbuhan spiritual yang berkelanjutan. Ya, saya nggak tahu nih kalian yang udah 1 tahun ya misalnya, atau ada yang baru, ada yang sudah hampir 1 tahun. Ini bagaimana komitmennya terhadap pertumbuhan spiritual? Atau mencapai kesucian lebih tinggi nggak? Nah, ini harus kita pertanyakan karena ini adalah masa-masa kalian kan menjalani kehidupan monastik di sini. Jadi harus mencapai apa? Mencapai hidup di atas hal-hal yang kelihatan dan menikmati berkat-berkat dunia karena menunjukkan aspirasi spiritual yang tinggi. Jadi suka dengan hal-hal yang spiritual. Suka dengan Allah, suka dengan firman-Nya, suka dengan kesuciannya, suka dengan karakternya, suka dengan hal-hal yang ilahi. Nah, suka nggak kamu? Atau tidak suka? Atau justru ini sesuatu yang membosankan? Nah, ini kalian yang tahu jawabannya. Tadi Gregorius menganggap ya menganggap Gregorius itu menginginkan hal itu, makanya dia tidak mau menjalani kehidupan gerejawi, dia mau jalani kehidupan monastik yang seperti ini. Ya, coba baca lagi. Terus menyadari Hmm, ya dua dosa utama melakukan perjalanan kehidupan yang baik. ini mencerminkan perjuangan Inggris yang ideal-ideal skeptisisme dan penentangan dari dunia. Iya, terus Gregorius mengajak. Inggris mengajak pendengar yang memiliki rinduan bersama dengan yang dikakui bahwa mungkin sulit untuk sebagian besar orang tentang nilai kehidupan pendidikan diri. Tapi ia tetap mempertahankan pendiriannya. Ini menunjukkan kesadaran diri Gregorius dan keduanya adalah mempertahankan nilai-nilai spiritualnya meskipun menghadapi penolakan dan kritik dari orang lain.
Oke, terus Oke, ini dari orang Sibas dan Tikus dan Asianus yang hasrat di dalamnya untuk kehidupan kontemplatif dan perjuangannya untuk mempertahankan integritas spiritual dalam menghadapi tekanan dunia. Gregoris menekankan pentingnya pertumbuhan spiritual yang berkelanjutan, keinginan untuk hidup di atas hal-hal kelihatan dan perjuangan melalui kecenderungan dunia untuk mendiskreditkan yang baik. Analisis ini menunjukkan betapa pentingnya pertumbuhan spiritual, kehidupan monastik, komitmen terhadap nilai-nilai rohani dalam iya, nah jadi yang kita bisa pelajari ini apa? Pentingnya persiapan spiritual. Jadi kalau saya tanya, apa versi terbaik dari seorang pemimpin rohani? Nah, berarti nanti kamu harus jawab salah satu poinnya di poin 7 ini apa? Penting apa yang persiapan rohani dalam menjalani satu kehidupan monastik dan menjaga nilai-nilai rohani, ya. Atau di sini menunjukkan pertumbuhan atau persiapan rohani. Terus, sebagai seorang kita harus menghadapi penolakan skeptisisme dan dunia. iya. Oke ya, kita lanjut poin 8. Coba baca. Dipengaruhi oleh perusahaan lain, apakah itu mendapat atau tidak, saya tidak tahu. Tetapi saya akan mengungkapkan kepada kamu semua rahasia saya. Aku malu pada semua orang lain yang tidak lebih baik daripada orang biasa, bahkan adalah hal yang hebat jika mereka tidak lebih buruk dengan tangan yang tidak dicuci. Markus 7 ayat 5. Seperti yang dikatakan dalam pepatah, dan jiwa-jiwa yang tidak tahu apa-apa masuk ke dalam jabatan-jabatan yang paling suci, dan sebelum menjadi layak untuk mendekati bait suci. Mereka mengklaim tempat kudus dan mereka mendorong-dorong di sekitar meja suci, seolah-olah mereka berpikir bahwa tatanan ini adalah sarana mata pencarian alih-alih sebuah pola kebajikan atau sebuah otoritas absolut, alih-alih sebuah pelayanan yang harus kita pertanggungjawabkan. Kenyataannya jumlah mereka pasti lebih banyak daripada orang-orang yang mereka pimpin, menyedihkan dalam hal kesalahan dan malam dalam hal martabat mereka, sehingga Menurut saya, menurut saya mereka tidak akan seiring dengan waktu dan kejahatan yang sama itu. Mereka memiliki seorang pun yang tersisa untuk pemerintah ketika semuanya adalah buruk, bukannya seperti yang dikatakan dalam janji diadab oleh Allah, dan semuanya berbuat sehingga bahkan Saulus termasuk salah satu dari para nabi sesuai dengan sejarah dan pepatah kuno, karena belum pernah terjadi baik di masa kini maupun di masa lampau. Di tengah-tengah kemajuan dan kemunduran berbagai perkembangan, begitu banyak alih dan penyalahgunaan semacam ini di antara orang-orang Kristen. Dan jika untuk tetap bertahan dalam arus ini berada di luar kemampuan kita, bagaimanapun juga, bukankah tugas agama yang paling penting untuk menyaksikan kebencian dan rasa malu yang kita rasakan karena iya. Apa yang kita bisa pelajari di sini? Nah, Gregorius menjelaskan ini. Ya. Ia bisa saja dipengaruhi oleh perasaan yang kompleks ya. Yang ia sendiri tidak yakin apakah perasaan itu mendasar atau mulia. Ia menyatakan niatnya untuk mengungkapkan rahasia batinnya kepada pendengarnya. Ini menunjukkan tingkat satu kerentanan dan kejujuran yang tinggi, di mana Gregorius bersedia untuk memperlihatkan pergolakan batinnya kepada umum. Ya, saya rasa kita semua di sini pasti pernah atau mungkin mengalami pergolakan seperti itu.
benar nggak ya saya sudah menjalani panggilan di tempat ini, atau saya harus menjalani kehidupan gerejawi yang kadang-kadang banyak kritikan dan banyak pergolakan. Nah, Gregorius menghadapi itu. Dia mengkritik praktik di mana pribadi yang tidak layak, bahkan lebih buruk dari orang biasa, menduduki jabatan-jabatan suci dalam gereja. Ya, makanya kita nggak heran, oh ini orang seperti ini ya, bisa jadi pendeta misalnya. Ya, banyak kasus-kasus yang wah pendeta ini melecehkan, pendeta ini mata duitan, pendeta ini sombong, suka memamerkan diri, narsis ya, NPD itu kemarin narsistik apa itu ya? Personality disorder. Jadi banyak pendeta atau hamba Tuhan yang suka pamer. Pamer apa? Pamer kekayaan dia lah, pamer gerejanya lah, pamer kesaksian pelayanan dia. Nah, ini sebetulnya pribadi-pribadi yang tidak layak. Ya, banyak itu. Tapi menduduki jabatan suci di dalam gereja. Nah, ini udah dikritik dari zaman dulu nih, bukan cuma terjadi sekarang. Ya, ini tulisan abad ke berapa nih? Abad ke-5, tahun 400-an. Ya, jadi sudah sekian puluh tahun, sekian ratusan tahun sudah terjadi. Ya, jadi kalau kita lihat banyak sekali pelayan-pelayan Tuhan itu yang yang ya tadi yang sombong dan suka memamerkan ya kelebihan-kelebihan dirinya. Nah, dia menggambarkan mereka itu sebagai orang-orang dengan tangan yang tidak dicuci dan jiwa yang tidak tahu apa-apa, yang masuk ke dalam jabatan-jabatan paling suci. Nah, jangan sampai kita menjadi orang yang buruk tapi memegang jabatan yang suci. Bahaya. Ya. Ini menunjukkan kekesalannya terhadap penyalahgunaan jabatan imamat, di mana orang-orang yang belum siap secara spiritual tapi sudah mengambil peran yang seharusnya mereka persiapkan dengan lebih serius. Ya. Banyak sekarang yang penting kalau dia punya uang misalnya, nah dia bisa jadi pendeta. Nah, ini bahaya, ya. Atau dia punya banyak uang, dia bisa mendirikan gereja. Dan dia bisa menyiapkan atau membuat sebuah gereja dengan kemauannya dia sendiri. Nah, ini sudah terjadi. Ya, menyalahgunakan jabatan imamat. Lalu Gregorius lebih lanjut menunjukkan bahwa beberapa orang melihat jabatan imamat ini sebagai sarana mata pencarian. Nah, ini jangan. Jabatan imamat itu, jabatan pendeta itu bukan jadi sarana mata pencarian. Atau otoritas, ingin cari otoritas absolut ya, cari kekuasaan. Alih-alih sebagai pola kebajikan dan pelayanan. Padahal itu adalah satu jabatan yang harus penuh kebajikan dan tanggung jawab. Dia mengkritik pandangan yang menyimpang ini dan menekankan bahwa jabatan imamat seharusnya bukan sekedar alat untuk mencari nafkah atau menunjukkan kekuasaan, tapi satu panggilan untuk melayani dengan tulus dan bertanggung jawab. Nah, Gregorius mengamati bahwa jumlah orang yang masuk ke dalam jabatan suci ini hampir lebih banyak daripada jumlah orang yang mereka pimpin. Ya, jadi zaman dulu banyak orang yang ngejar itu, tapi tidak mengejar kualitas kesalehan atau martabat. Ya, Gregorius khawatir bahwa dengan berjalannya waktu dan praktik yang sama, gereja akan kehilangan pemimpin yang layak. Karena semua orang mengklaim menjadi guru, alih-alih belajar dari Allah dan mematuhi perintahnya. Ya, semua orang mau jadi guru, nggak ada yang mau jadi murid. Gregorius menyatakan bahwa belum pernah ada begitu banyak aib dan penyalahgunaan semacam ini di antara orang-orang Kristen, baik di masa kini maupun di masa lampau, di tengah-tengah kemajuan dan kemunduran berbagai perkembangan. Nah, ini juga terjadi sekarang ya. Ini menunjukkan kekhawatirannya terhadap kondisi moral dan spiritual gereja pada masanya, di mana aib dan penyalahgunaan merajalela. Gregorius menekankan bahwa meskipun tidak mungkin untuk sepenuhnya menghindari arus penyalahgunaan ini,
tugas agama yang paling penting adalah menyadari kebencian dan rasa malu yang dirasakan. Oke, karena hal-hal tersebut. Jadi nggak ada rasa malu nih. Ia mengajak orang-orang percaya untuk tetap peka terhadap penyimpangan moral dan spiritual yang terjadi di sekitarnya dan tidak menjadi acuh tak acuh terhadap situasi tersebut. Ya, jadi bagi saya misalnya mempersiapkan kalian jadi pemimpin rohani, ya kalau kita belajar dari Gregorius makin berat. Kita harus punya rasa malu terhadap hal-hal yang tidak benar itu. Oke. Nah, kalau kalian terlibat dengan hal-hal yang menyimpang secara moral, kalau saya tidak peduli, tidak acuh, nah ini bahaya. Nanti kalian akan jadi pemimpin yang seperti yang dikatakan Gregorius itu. Ini hanya nanti jadi ajang mata pencarian atau ajang untuk berbuat dosa. Nah, bagian ini mengungkapkan kritik tajam terhadap kondisi moral dan spiritual gereja pada masanya. Ya, jadi di masa lampau itu yang abad keempat, kelima itu udah seperti itu kondisi gereja. Ya, mungkin sekarang akan lebih parah. Gregorius menunjukkan kerentanan dan kejujuran dalam mengungkapkan perasaannya serta ketidakpuasannya terhadap penyalahgunaan jabatan imamat. Jadi salah satu alasan yang membuat dia tidak mau pegang jabatan imamat itu apa? Dia enek ya, lihat kondisi gereja. Ini hamba-hamba Tuhannya kok seperti ini, menyalahgunakan jabatan imamat. Ya banyak yang terjadi sekarang. Nah, ia menyoroti pentingnya kesalehan, kebajikan, tanggung jawab dalam pelayanan gereja dan mengkritik pandangan yang menyimpang terhadap jabatan imamat sebagai alat mata pencarian atau otoritas absolut. Nah, ini mengungkapkan pandangan kritis Gregorius terhadap kondisi gereja serta pentingnya kesadaran dan peka terhadap aib. Aib itu maksudnya kejahatan lah ya misalnya ya atau keburukan, kejelekan dan penyalahgunaan yang terjadi di antara orang Kristen. Oke. Jadi, apa versi terbaik dari seorang pemimpin rohani? Menyadari apa di sini? Menyadari kita rentan terhadap penyalahgunaan jabatan. Iya. Nah, menyadari bahwa nanti suatu saat kamu jadi pendeta nih ya, kamu bisa jatuh dalam kondisi moral dan spiritual yang tidak benar. Ya. Nah, sehingga di sini kita harus peka terhadap aib dan penyalahgunaan jabatan. Nah, itu poinnya. Jadi saya mau misalnya ya, kalian nanti bikin setiap poin itu gitu, nangkap intinya. Ya, ini misalnya poin keberapa tadi? 8. Apa versi terbaik seorang pemimpin rohani? 1. Menyadari kondisi moral atau peka, sadar terhadap aib dan penyalahgunaan jabatan. Nah, kamu bisa tuliskan seorang pendeta atau jabatan imamat itu atau seorang hamba Tuhan itu bisa menyimpang dan kita harus hati-hati jangan sampai saya menyimpang memakai jabatan imamat itu untuk kepentingan saya. Nah, itu poinnya yang kamu dapat. Tahu nggak maksud saya? Ya. Nah, kamu bisa ambil intinya kan ada di sini, ya kan? Terus kamu bisa tambah dengan kata-katamu sendiri. Misalnya, saya peka, saya menyadari menjabat seorang imam itu kita disorot dari segi moral dan spiritual. Jangan sampai jatuh ke dalam apa, penyalahgunaan jabatan. Nah, itu ya. Oke, satu lagi coba kita baca nomor 9. Siapa yang belum? Sani ya.
serius dari semua selesai. Dan saya sekarang sampai pada bagian akhir dari banyak temuan dan saya tidak akan menjadi pertama saya tidak pernah dalam hal topik seperti ini. Aku tidak pernah dan tidak juga sekarang berpikir bahwa aku memiliki syarat untuk memerintah kawanan domba atau kawanan ternak atau memiliki otoritas atas jiwa-jiwa manusia. Karena dalam kasus mereka cukuplah untuk membuat kawanan atau kawanan domba itu menjadi gemuk dan sehat. Dan dengan optik ini, seorang peternak dan gembala akan mencari padang rumput yang berair dan subur dan menggiring kawanannya dari satu padang rumput ke padang rumput lainnya dan membiarkan mereka beristirahat atau membangunkan atau memanggil mereka kembali kadang-kadang dengan tempatnya lebih dari dengan sifatnya dan dengan pengecualian sekali bergumul dengan serigala atau memperhatikan yang sakit-sakitan sebagai dasar punya akan dikhususkan untuk pohon ek dan tempat teduh serta pipanya sementara itu terbaring di atas rumput yang indah dan di samping air yang sejuk Sampai mana tadi? Oh ya, dan sumber rupanya tempat yang senior terus kan lagu-lagu cinta dengan jalan di sisinya dan berbicara kepada sapi-sapinya atau kawanannya yang paling gemuk di antara mereka atau jamuan atau bajingan. Tapi Tidak. tidak ada seorang pun yang pernah berpikir tentang keutamaan kawanan ternak atau kawanan domba. Karena sesungguhnya keutamaan apa-apa yang dapat mereka lakukan atau siapakah yang menganggap keuntungan mereka lebih penting daripada kesenangannya sendiri. Iya. Oke, terus Eli, dalam bagian ini dalam bagian ini terbagi yang dalam apa domba atau memiliki otoritas atau privilege manusia yang merendahkan dirinya dan mengakui bahwa ia tidak pernah merasa layak untuk menjalankan yang begitu penting dan penuh jawab. Ini menunjukkan tuntutan seperti dan kesadaran diri yang tinggi, di mana Gregorius memahami berannya tanggung jawab yang diberikan pada jabatan imam. iya. Jadi kamu lihat di sini, jabatan imamat itu penuh tanggung jawab yang berat. Jadi kita harus punya kesadaran akan hal itu. Ya. Ini bukan satu tanggung jawab yang gampang karena kita sedang memimpin ini kawanan domba. Atau kita punya otoritas atas jiwa-jiwa manusia. Ya. Terus Yaitu seorang tupai mencari yang subur mengiring kawanan dari satu padang rumput ke padang rumput lainnya yang memastikan kesehatan serta keselamatan kawanan. nah, ini analoginya ya, seperti seorang gembala domba menggembalakan domba-dombanya, dia harus menggiring dombanya mencari rumput yang subur atau ke padang rumput yang pasti sehat dan menyelamatkan, tidak menggiring dombanya ke jurang kan gitu. Terus Ini menggambarkan pemimpin rohani untuk membimbing, merawat dan melindungi jemaat. nah ini dia, membimbing, merawat dan melindungi jemaatnya. Tapi Namun Gregorius menunjukkan bahwa tugas seorang gembala jauh lebih sederhana dibanding jawab memimpin jiwa-jiwa manusia. iya, tugas seorang gembala domba itu lebih ringan daripada
juga seorang pemimpin rohani. Ya, gembala sapi, gembala kambing, gembala gajah, itu lebih gampang ketimbang kita menjadi gembala atas jiwa-jiwa manusia. Kalau Chrysostom kan udah kasih tahu ya, alasannya apa? Karena jiwa-jiwa itu punya kehendak bebas. Kalau domba kan kita bisa arahin dia nurut ya. Kalau manusia tuh gak gampang loh. Nurut di depan, di belakang belum tentu. Ya, sama kayak kalian ini. Iya, jiwa-jiwanya punya kehendak bebas kan. Kita nggak bisa memaksa karena punya otoritas atas keputusannya sendiri. Ya, itu lebih sulit ketimbang kita mengembalakan kambing, domba, misalnya gitu ya, sapi gitu. Itu masih lebih mudah katanya. Oke, terus baca lagi. Terus sebagian besar terkait dengan kesejahteraan teman-teman yang dipakai. Sisi lain, pemimpin jiwa-jiwa manusia melibatkan tanggung jawab moral dan spiritual yang jauh lebih besar. Ya, itu dia. Ya, terus Gregorius mengkritik pandangan bahwa jabatan imamat adalah saluran untuk mencari kesenangan atau keuntungan pribadi. ini bukan jabatan untuk mencari kesenangan atau keuntungan pribadi. Yang jabatan ini adalah Iya, pengorbanan dan tanggung jawab yang besar. Terus Gregorius menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang pertimbangkan keutamaan bahwa dan karena pertimbangan tersebut tidak dapat. iya, terus sebaliknya Seorang pemimpin berhenti dalam diri jemaat. Ini menunjukkan perbedaan fundamental antara tugas seorang gembala dan seorang pemimpin rohani, di mana terakhir tanggung jawab untuk menuntut keutamaan dan kebajikan dalam diri manusia. Bagian